Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, marilah kali ini kita membicarakan tentang percobaan. Jadi percobaan adalah usaha untuk membuat data sebenarnya. Jadi tujuan utama orang melakukan percobaan itu adalah untuk mendapatkan data. Nah, saya ulang, percobaan adalah usaha menciptakan data dengan melakukan observasi di bawah kondisi buatan. Kondisi buatan itu artinya dibuat atau diatur oleh peneliti. Jadi, hal yang harus dicatat di dalam definisi kata percobaan ini adalah bahwa data itu dilakukan dengan cara melakukan observasi dan keadaan kondisi percobaan itu diatur oleh peneliti. Mengapa diatur? Oleh karena peneliti ingin mendapatkan data yang benar-benar bermanfaat untuk menguji hipotesis dari penelitiannya itu. Nah, percobaan itu banyak dilakukan di penelitian ilmu eksakta, ilmu alam, ilmu pasti, ya. Tetapi kalau di ilmu sosial jarang sekali percobaan itu dilaksanakan. Tapi akhir-akhir ini banyak ilmu sosial yang juga melaksanakan percobaan, misalnya percobaan pada ilmu pendidikan. Jadi metode mengajar itu sekarang juga banyak yang memakai sistem atau cara percobaan untuk mendapatkan metode yang baik. Beberapa jenis penelitian tidak bisa dilakukan dengan percobaan, ya. Ya, jadi saya ulang, beberapa penelitian itu tidak boleh dilakukan percobaan, misalnya penelitian pada ilmu gizi, ya. Jadi ini dan klinik dan lain sebagainya itu ada larangan, tidak boleh langsung dicobakan kepada manusia. Jadi percobaan-percobaan itu harus dilakukan pada hewan dulu, yang mana hewan itu karakternya mirip-mirip dengan karakter manusia, sifat-sifatnya. Jadi oleh karena manusia itu mamalia, biasanya dipilih hewan percobaan yang mamalia juga. Saya ambil contoh misalnya tikus, kelinci, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia muncul istilah kelinci percobaan, ya. Istilah kelinci percobaan itu memang dia sering digunakan untuk percobaan ilmu gizi ataupun obat-obatan sebelum gizi dan obat-obatan itu diterapkan kepada manusia. Tetapi para mahasiswa kedokteran kalau mau membeli kelinci lebih mahal karena ukurannya besar. Akhir-akhir ini kelinci digantikan oleh tikus putih. Jadi kalau misalnya di Undip, sekitar Undip yang fakultas kedokteran itu banyak masyarakat yang membudidayakan tikus putih yang dibeli oleh jadi kalau saya ulang, tujuan percobaan itu sebenarnya adalah tergantung dari para penelitinya itu bagaimana atau untuk apa percobaan dilakukan. Yang intinya adalah dilakukan dengan cara, di dalam percobaan itu dilakukan dengan cara memberi perlakuan. Nah, oleh karena itu pada awal tugas waktu Anda mau menyusun proposal dulu, Pak Ran menginginkan Anda itu sudah mempunyai perlakuan apa yang akan diberikan untuk Anda nanti merancang percobaan, ya. Jadi itu. Nah, merencanakan percobaan itu ada dua perencanaan. Yang pertama langkah-langkahnya, ya. Yang kedua kemudian mendesain percobaannya itu. Jadi perencanaan pertama itu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berbasis kepada rumusan masalah yang Anda sudah punya. Jadi di depan sering saya katakan kalau Anda merumuskan masalah dengan baik, maka sebenarnya
separuh dari pelaksanaan penelitian itu sudah selesai ya, karena sudah jelas sekali langkah-langkah apa yang digunakan. Jadi sekali lagi saya ulang, langkah-langkah itu harus memperhatikan rumusan masalah yang Anda buat. Kemudian Anda juga harus merencanakan bagaimana percobaan nanti itu akan dilaksanakan. Di sini saya istilahkan dengan gambaran percobaan. Jadi angan-angan Anda percobaan nanti akan dilaksanakan bagaimana, sebesar apa volume pekerjaannya, jumlah dan jenis perlakuannya sebesar apa, bahan yang mau digunakan apa saja. Bahan itu ada dua ya, bahan itu tanaman dan yang bukan tanaman. Nah, itu apa saja yang digunakan. Nanti saya tunjukkan bagaimana wujud dari merencanakan percobaan itu dalam bentuk, kalau di dalam skripsi bentuknya bagaimana. Ya, jadi itu. Kemudian outline analisis harus juga sudah direncanakan. Nanti akan dianalisisnya dengan teknik apa, apakah pakai Minitab, apakah pakai Excel dan lain sebagainya. Itu kemudian harus diceritakan juga urutan-urutan pekerjaan di dalam Anda merencana itu, urutan pekerjaannya nanti bagaimana ya. Anda di dalam merencanakan percobaan harus sederhana, jangan muluk-muluk lah ya. Perhitungkan kemampuan waktu. Anda kan ingin cepat lulus, jadi jangan membuat perencanaan percobaan yang sampai 1 tahun waktunya ya. Kalau bisa ya untuk di lapangannya percobaannya 3 bulan 4 bulan begitu. Kemudian efektif efisien ya, ditinjau dari uang ya, ditinjau dari pemakaian tenaga kerja. Usahakan yang seefektif dan seefisien mungkin. Jadi itu merencanakan percobaan. Nah, ciri percobaan yang baik itu ada 5 di sini disebutnya. Ciri percobaan yang baik. Pertama, percobaan itu dapat diatur variannya. Dapat diatur varian percobaan itu. Nah, kalau di statistika kan ada namanya analisis of varian atau sidik ragam. Nah, sidik ragam ini sebenarnya menyidik ragamnya ini, menyidik variannya ini. Jadi sebenarnya Anda membuat data, nanti yang dianalisis itu varian. Varian itu apa toh? Varian itu simpangan data. Jadi maksudnya dengan diberi perlakuan maka tanaman nanti akan menyimpang sifatnya, datanya akan menyimpang ya, akan menjadi lebih besar, jumlah buahnya akan menjadi lebih besar atau produksinya menjadi lebih banyak. Itu namanya menyimpang. Jadi varian, dia menyimpang dari data normalnya. Nah, itu yang diukur sebenarnya, itu yang dianalisis. Jadi saya ulang, percobaan yang baik bisa diatur variannya ini. Nah, mengatur varian ini bisa dengan cara randomisasi, random acak. Jadi kalau Anda sudah belajar rancop ya, perancangan percobaan tuh ada pengacaan. Kemudian ada kontrol. Ya, jadi oleh karena apa? Kontrol itu akan digunakan untuk mengukur seberapa jauh varian, seberapa jauh data itu menyimpang dari keadaan normal. Jadi ciri percobaan yang baik yang pertama itu dapat diatur besarnya varian ini. Kemudian yang kedua, ciri percobaan yang baik itu perlakuan yang diberikan dapat dibandingkan dengan kontrol. Jadi sebenarnya sesuatu percobaan diberikan mesti nanti di dalam pembahasan akan dibandingkan dengan kontrol. Jadi dengan kata lain harus ada perlakuan kontrol. Nah, perlakuan kontrol pengertiannya di sini, kalau misalnya Anda perlakuannya itu dosis pupuk ya, kontrol itu pengertiannya tidak harus 0, dalam arti dosis pupuknya itu 0. 0 itu kan tidak diberi pupuk sama sekali. Ya, jadi bisa saja kontrol itu adalah misalnya kalau menanam padi di Kabupaten Kudus,
begitu. Dosis urea itu anjuran dari pemerintah, Dinas Pertanian itu misalnya 300 kilogram per hektar, itu bisa digunakan sebagai kontrol. Jadi intinya kontrol tidak harus sama dengan 0, tetapi kontrol adalah sesuatu yang nanti diaju untuk digunakan membahas. Jadi tidak harus saya sama dengan 0, saya ulangi. Ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga percobaan yang baik itu desain yang saya ulang, desain dapat memaksimalkan varian akibat perlakuan. Nah, disinilah mengapa nanti Anda muncul ada istilah rancangan acak kelompok lengkap, muncul istilah rancangan acak lengkap. Jadi ini dengan ini itu bedanya itu supaya mendapatkan varian yang disebabkan oleh perlakuan ini maksimal. Jadi kan tadi saya katakan varian ini ya, penyimpangan data. Jadi yang dimaksud di dalam nomor 3 ini penyimpangan data itu supaya benar-benar akibat dari perlakuan, bukan akibat dari hal-hal lain yang tidak dicoba. Jadi itu intinya ya. Dari sini saya ulang bisa muncul RAKL dan RAL. Dulu kita belajar rancop kan, RAKL itu kalau lapangannya begini, sedangkan RAL itu kalau lapangannya seragam banget bisa diterapkan RAL seperti itu ya. Jadi 1, 2, 3 sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, validitas internal. Yang dimaksud dengan validitas internal itu apakah manipulasi percobaan memang benar-benar menimbulkan perbedaan. Ini dari aspek analisis data. Kemudian validitas eksternal. Sejauh mana atau seberapa jauh hasil percobaan representatif untuk dibuat generalisasi. Jadi kalau Anda nanti membuat skripsi, tekanannya itu pada di sini nih, validitas internal. Ya, kan pernah saya katakan kalau hasil data tidak sesuai dengan hipotesis bagaimana? Tidak masalah selama artinya percobaan Anda itu tidak harus diulang selama langkah-langkah yang Anda tempuh itu sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Fakultas Pertanian. Nah, tetapi kalau validitas eksternal, manakala misalnya hasil data Anda itu menyalahi hipotesis, menyalahi teori. Jadi kan misalnya hipotesisnya dosis pupuk itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil. Ternyata setelah diuji ternyata tidak ya, tidak beda nyata, artinya tidak mempengaruhi. Nah, itu artinya tidak sesuai dengan validitas eksternal. Nah, itu harus di dalam skripsi validitas eksternal tidak dimasalahkan. Jadi skripsi itu yang dimasalahkan validitas internalnya ini. Ya, itu ciri yang keempat. Kemudian ciri yang kelima, yaitu dapat diketahui efek variabel dan interaksinya. Jadi ini munculnya nanti di sidik ragam. Ya, jadi kalau faktorial maka harus di situ ada interaksi antara faktor 1 dengan faktor 2. Kalau ini perlakuan, apakah perlakuan faktor 1 beda nyata? Tidak. Faktor 2 beda nyata? Tidak. Begitu. Tapi kalau interaksi adalah kalau percobaan itu memakai faktorial. Ada faktor 1, ada faktor 2. Nah, sekarang bagaimana melaksanakan percobaan? Ini saran-saran yang diberikan supaya Anda di dalam melaksanakan percobaan itu berhasil. Pertama apa? Kenali. Ya. Anda harus mengenali alat apa yang akan Anda gunakan. Jadi kalau memang direncanakan nanti akan ditimbang. Ya, ditimbang dengan timbangan yang tingkat ketelitiannya itu 4 angka di belakang koma.
Jadi harus Anda kenali dulu apa namanya, timbangannya nanti apa, cara kerjanya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana. Ini yang dimaksud kenali alat. Salah satu alat misalnya ini timbangan atau neraca itu. Juga kenali materinya. Ya, kenali materinya. Materi itu apa? Paling tidak Anda harus mengenali bahan tanamannya. Kalau Anda mau meneliti terong atau meneliti timun, Anda harus mengenali bagaimana karakter tanaman timun. Timun itu panen berapa kali gitu. Karena pernah ada mahasiswa membuat rencana penelitian untuk timun, panennya hanya 1 kali, padahal timun kan bisa panen sampai 5 kali, seperti itu. Jadi ini maksudnya dari kenali alat dan kenali materi. Salah satu materi adalah tanaman yang akan digunakan. Kemudian dalam hal mengamati, dalam hal pengamatan, ya nanti kan Anda punya parameter yang harus diamati. Ya, jadi nanti saya berikan contoh kalau di skripsi bentuknya bagaimana. Jadi pengamatan tuh ada yang periodik sesuai dengan jadwal. Misalnya tinggi tanaman biasanya kan diukur setiap 2 minggu sekali. Ya, itu maksudnya periodik di jadwal. Terus catatlah kelainan-kelainan jika terjadi suatu kelainan ketika Anda melakukan pengamatan. Misalnya ketika umur 1 bulan Anda pergi ke lapangan, sebenarnya tidak ada niat untuk mencatat bahwa pada saat itu terjadi serangan belalang. Anda catat saja, barangkali besok ketika membahas catatan adanya serangan belalang pada umur 1 bulan itu menjadi bermanfaat untuk menjelaskan manakala terjadi penyimpangan data. Ya, jadi kemudian lakukan dengan teliti. Kita mengamati, pengamatan ini kan dengan panca indera. Ya, panca indera, panca 5 indera alat ya. Jadi pertama dengan mata, amati teliti dengan mata. Amati teliti dengan tangan diraba, kemudian masuk otak. Semua rangsangan-rangsangan yang diterima oleh panca indera itu pada akhirnya kan masuk ke otak untuk diolah. Jadi intinya lakukanlah dengan teliti. Ya, berikutnya buat buku catatan. Nah, ini yang sering terjadi pada mahasiswa, menganggap remeh ketika melakukan pengamatan di lapangan. Saya ambil contoh, mengamati tinggi tanaman umur 4 minggu. Dia pergi ke lapangan tuh hanya membawa kertas, secarik kertas gitu. tidak dalam bentuk buku catatan dicatat gitu. Jadi sebaiknya ada buku catatan khusus untuk melakukan pengamatan itu. Dan di dalam buku catatan itu sudah ada tabel tentang bagaimana format data itu nanti. Ulangan 1 perlakuannya, nanti tinggal mencatat datanya di lapangan, sehingga manakala di lapangan itu ada peta yang belum diamati, maka ketahuan karena peta itu masih kosong. Tapi kalau tidak, Anda tidak mempunyai perencanaan pengamatan, maka tidak mempunyai buku catatan, maka tidak tahu setelah pulang sampai rumah dipindah ke buku, nah loh kok ini kosong, belum saya ukur tadi, seperti itu ya. Dan lagi ya, kalau Anda melakukan pengamatan tidak dengan buku catatan, yaitu dengan dipindah-pindah ke catatan yang lain, itu ada peluang terjadinya salah. Ketika Anda proses memindah data itu ada peluang terjadi salah, entah salah ketik atau salah melihat dan lain sebagainya. Jadi intinya kurangi memindah-mindah data. Oleh karenanya sekali Anda merekam data sebaiknya ada dalam buku catatan. Itu. Kemudian mengenai sikap. Jadi maksudnya ketika Anda melaksanakan percobaan ini, Anda harus mempunyai sikap-sikap yang bersemangat, percaya diri, kecepatan kerja, antusias. Peliharalah sikap-sikap seperti ini, atau bangunlah sikap-sikap seperti ini. Oleh karenanya pada awal Anda ketika akan membuat proposal dulu, Pak Armenis sama nasihati,
senangi apa yang kamu akan teliti. Sebab dengan senang dengan apa yang akan diteliti, sikap-sikap ini akan menjadi baik. Tapi jika tidak senang, sikap-sikap ini akan menjadi jelek. Jadi yang saya sebutkan ini akan menjadi jelek. Manakala jelek, pelaksanaan percobaannya ya asal-asalan. Seperti itu. Nah, untuk menimbulkan atau merangsang supaya di dalam melaksanakan percobaan itu bisa berjalan baik, saya sarankan ada teamwork. Jadi kalau di lapangan ya gini ya, kalau kita percobaan lapangan kan biasanya menyewa sawah. Nah, sewa satu peta itu cukup luas untuk dibuat atau digunakan melaksanakan percobaan. Biasanya pengalaman yang lalu, sawah satu peta itu bisa untuk 3 percobaan. Jadi Anda harus kerjasama dengan teman lain, bersama-sama melakukan percobaan di sawah yang disewa satu peta itu. Jadi teamwork ya, nanti bekerja sama terus itu ya. Bahkan pengalaman kakak-kakak kelas Anda yang sekarang sedang penelitian itu, ketika tanam itu teman-temannya ikut membantu semua, begitu ya. Jadi pokoknya ada pergi ke petakan percobaan itu teman-temannya membantu. Teamwork ini bisa mendorong semangat untuk melakukan percobaan. Tetapi ada hal jeleknya ketika Anda bekerja dalam teamwork. Biasanya kalau kerja teamwork banyak ngobrol, sehingga waktu terbuangnya banyak ngobrol aja ya. Jadi kesulitan mencari teman yang spesifik untuk diajak kerjasama dan lain sebagainya ya. Itu mengenai teamwork. Kemudian nanti ketika data sudah didapat, terakhirnya Anda harus melakukan analisa data ini. Ada banyak cara analisa data. Ini semua analisa yang Anda pelajari di statistika ataupun rancop sangat ditentukan oleh tujuan atau rumusan masalah yang Anda buat dulu. Apakah menggunakan uji T? Anda kan sudah belajar uji set. Uji T, uji set itu kan membandingkan 2 kelompok perlakuan. Apakah membuat sidik ragam? Ini ditentukan oleh rumusan masalahnya. Apakah akan dibuat regresi? Ini juga akan ditentukan oleh rumusan masalah atau tujuan penelitian yang. Jadi maksudnya analisis data yang mana yang akan digunakan itu tergantung kepada tujuan ataupun masalah yang akan Anda pecahkan di awal penelitian. Sekali lagi, kalau begitu bab pendahuluan akan mengendalikan semua isi dari percobaan saudara. Ini beberapa teoritis tentang percobaan yang baik, bebas bias. Nah, ini ketika membuat desain, ketika merandomisasi, mengacak, ada ukuran error. Biasanya kita pakai 5% ukuran errornya, alfa itu ya. Kemudian punya ketepatan. Dengan begini ketepatannya berarti 95%. Punya tujuan jelas. Mengapa dipilih perlakuan ini? Ini yang nanti ada di bahan dan metode, nanti saya tunjukkan. Punya jangkauan cukup, skopnya jangan terlalu kecil. Jadi kalau misalnya percobaan kok hanya petakannya 1 meter kali 1 meter, itu artinya skopnya terlalu kecil. Rancangannya ya, berada masalah di rancangannya. Kalau petaan ukuran 1 meter kali 1 meter, 1 meter persegi, kan nanti data ubinannya terlalu kecil untuk membuat pernyataan per hektar, kan akan dikonversi. Seperti itu maksudnya. Jadi ini kesimpulan dari apa yang ingin saya jelaskan. Kerjakanlah dengan teliti, kemudian buatlah rancangan percobaan ataupun rancangan perlakuan ataupun
bahan dan metodemu itu dapat diulang. Maksudnya dapat diulang itu kalau orang lain membaca bahan dan metodemu tanpa bertanya ke kamu, tanpa bertemu dengan kamu, orang itu bisa mengulang. Ya, orang itu bisa mengulang kalau misalnya orang lain ingin mencoba lagi percobaan yang telah kamu lakukan. Pahami teknik yang dipakai. Tadi saya ambil contoh, kalau neraca mau pakai neraca apa, pahami teknik yang dipakai. Kerjakan sendiri sedapat mungkin, tapi kalau nyangkul ya boleh diminta bantuan orang lain gitu. Tapi untuk hal-hal yang penting, sensitif, kerjakan sendiri. Kuasai peralatan, tunda percobaan bila tidak mungkin. Nah, ini pernah ada mahasiswa bimbingan saya, dia itu maunya melihat tingkat ketahanan terhadap kekeringan. Nah, musimnya musim hujan, ya harus ditunda sampai tidak ada hujan, karena kalau tujuannya untuk melihat ketahanan terhadap kekeringan tapi kok ditanam di musim hujan, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Ini yang dimaksud dengan tunda percobaan bila tidak mungkin. Jangan dicobakan manusia, etika ya, tidak boleh membuat percobaan pada manusia. Lingkungan harus sama. Oleh karena itu kalau saya yang membimbing, saya sangat perhatian terhadap lingkungan yang tempat ya, sawah, lahan yang akan digunakan untuk membuat percobaan oleh mahasiswa itu. Saya perhatikan betul-betul apakah lingkungannya memungkinkan atau tidak. Percobaan dapat keliru. Ini catatan-catatan. Percobaan dapat keliru. Ini ya. Percobaan dapat keliru karena tidak menguasai metode-metodenya. Mau mengukur luas daun atau mengukur jumlah klorofil, tidak menguasai caranya. Tidak tahu caranya. Lah jelas keliru nanti ya toh. Seperti itu misalnya. Keliru juga karena tidak sengaja, kesalahan teknis. Ini manusiawi, bisa dimaafkan. Tapi kalau ini tidak bisa dimaafkan ya. Ada faktor perubahan dalam percobaan. Jadi misalnya ada gangguan serangan hama penyakit yang itu tidak diduga. Itu yang dimaksud dengan ada faktor perubahan dalam percobaan. Nah, ini semua itu bisa menyebabkan bahwa percobaan Anda keliru. Ya, saya kemarin membimbing mahasiswa yang dia itu menanam benih kopi di 2 tempat, yang satu di ember, yang satu di lapangan. Yang di ember kena jamur semua, sehingga tidak punya data untuk data yang di ember. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu tentang teori-teori bagaimana tentang merencanakan percobaan. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu contoh bagaimana membuat rencana percobaan bagaimana membuat rencana percobaan dalam sebuah skripsi. Ini saya ambil contoh dari salah satu mahasiswa bimbingan saya. Jadi merancang percobaan dalam sebuah skripsi itu adanya di bab bahan dan metode. Ya, yang mana bab bahan dan metode itu ada bahan dan metode itu ada bentar. Bahan dan metode itu ada ini ya, udah ketemu bahan dan metode. Ada beberapa subbab. Subbab pertama ini tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Anda harus ceritakan penelitian ini akan dilaksanakan di mana. Ini harus Anda ceritakan. Kemudian biasanya disertakan dengan ketinggian tempat, lalu kapan. Jadi yang penting ini di mana dan kapan. Ya.
Nah, di situ biasanya disebutkan jenis tanah, tempat itu ya, disebutkan jenis tanah dan lain sebagainya. Saya berpikiran bahwa nanti suatu saat tempat itu diganti dengan Google Map. Google Map. Karena sekarang undangan nikah ataupun undangan apa itu tempat bisa digantikan dengan Google Map. Kemudian subbab kedua, bahan dan alat. Ini menceritakan tentang apa saja bahan yang Anda gunakan. Bahan itu ada dua tadi saya katakan, bahan tanamannya ini kedelai varietas apa. Jadi jelaskan, jangan hanya benih kedelai gitu saja, harus dijelaskan varietas apa. Ya, kemudian alat yang digunakan, akan menggunakan apa. Ya, setiap mencerita ini Anda buat alinea baru, jadi bahan dan alat seperti itu. Kemudian metode penelitian. Ya, jadi rancangannya mau apa, faktornya berapa, ulangannya berapa, ya. Terus masing-masing faktor arasnya berapa. Ini kan aras atau taraf dari faktor pertama. Ya, kemudian aras faktor kedua, kombinasinya, ya, dan seterusnya. Kemudian model matematikanya. Model matematika ini penting karena ini nanti sangat menentukan bentuk sidik ragam. Jadi sidik ragamnya nanti akan mengandung ini, kemudian interaksi, kemudian blok, kemudian error total. Jadi model ini sangat penting untuk menentukan sidik ragam yang akan dipakai, ya. Itu jadi metodenya. Kemudian uji yang akan digunakan. Di sini pakainya uji DMRT taraf 5%. Harus Anda sebutkan, ya. Sidik ragam kalau beda nyata diuji lanjut dengan DMRT taraf 5%. Kemudian Anda harus menjelaskan juga tata laksananya, pelaksanaannya. Tata laksana mulai dari menyiapkan media, karena ini ada cerita menyiapkan media ini oleh karena percobaannya di polybag. Ya. Kalau percobaannya di lapangan ya tidak ada penyiapan media, tapi adanya penyiapan lahan seperti itu dan seterusnya. Ya, jadi Anda harus melihat itu semua, atau kalau Anda tidak jelas bisa Anda melihat di skripsi, karena ini tadi juga saya ambil contoh dari skripsi mahasiswa. Saudara-saudara, jadi oleh karena masa dari video ini sudah cukup lama, saya akhiri kuliah daring kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.